nama saya Astri Rahayu dengan NPM 20210100278. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas D. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai alur dan skema proses penyelesaian sengketa tata usaha negara untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara PT-UN dan MK dengan dosen pengampu Bapak M. Dhani Faris Amirullah MH. Di sini ada tahapan-tahapan alur proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Yang pertama itu ada pemeriksaan pendahuluan. Jadi pemeriksaan pendahuluan ini ada 3 tahap. Yang pertama itu pemeriksaan administrasi di kepaniteraan. Kemudian yang kedua itu dismisal prosedur oleh Ketua PT-UN. Disebutkan di sini dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian yang ketiga itu ada pemeriksaan persiapan, itu dicantumkan dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian tahap yang kedua itu ada pembacaan gugatan, itu dijelaskan dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat gugatan yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Kemudian yang ketiga itu ada jawaban. Dijelaskan dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Di sini dijelaskan pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Kemudian tahap keempat itu ada replik. Itu dijelaskan dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dijelaskan di sini penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus diselesaikan oleh hakim. Kemudian tahap yang kelima itu ada duplik. Itu dijelaskan dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Di sini dijelaskan tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Kemudian tahapan keenam itu ada pembuktian. Di sini dijelaskan dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Terdapat 5 hal yang dapat dijadikan bukti dalam persidangan. Yang pertama itu ada surat atau tulisan, yang kedua itu ada keterangan ahli, yang ketiga itu ada keterangan saksi, yang keempat itu pengakuan dari pihak, dan yang terakhir pengetahuan hakim. Lalu lanjut ke proses yang ketujuh, itu ada kesimpulan. Di sini dijelaskan dalam pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Di sini disebutkan dalam hal ini pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan. Kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Kemudian yang ke-8 itu ada putusan. Dijelaskan dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pembacaan putusan di sini ada 3. Yang pertama, putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Yang kedua, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua, sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian tahapan yang ke-9, ini ada materi muatan pasal. Dijelaskan dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam materi muatan pasal ini ada tahap-tahapnya. Yang pertama, kepala putusan yang berbunyi dalam tanda kutip demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua itu ada nama jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Yang ketiga itu ada ringkasan gugatan dan jawaban tergugat, itu jelas.
Kemudian yang keempat, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Yang kelima, itu ada alasan hukum yang menjadi dasar hukum. Yang keenam, itu amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. Kemudian yang ketujuh, hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak. Kemudian di sini yang terakhir, tahapan yang ke-10 itu ada amar putusan. Dijelaskan dalam pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Di sini ada 4 gugatan. Yang pertama, gugatan ditolak, yang kedua, gugatan dikabulkan, yang ketiga, gugatan tidak diterima, dan yang terakhir, gugatan gugur. Sekian penjelasan dari saya mengenai alur proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembacaan materi ataupun penyampaian kata. Kurang lebihnya saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.